I can see. These are not the words of a devil. Not long ago, they wanted to stone you. Now you're planning to go back there. Lazarus is dead. Let us go to him. If you had been here, Lord, my brother would not have died. Lazarus! Salam jumpa kembali anak didik kami kelas 8. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mendalami materi kita yang terakhir dari bab yang kedua, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendalami dan menuntaskan materi kita, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Jadi paham kerajaan Allah itu disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan, agar para pendengarnya lebih mudah mengerti dan memahaminya. Dan pada hari ini kita akan mendalami bahwa kerajaan Allah itu disampaikan, dihadirkan dan diwujudkan oleh Yesus melalui tindakan dan mujizat, agar para pendengarnya percaya dan mengimani kerajaan Allah itu serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita awali dari bagian yang pertama, yaitu tindakan. Bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan-tindakannya. Ada banyak tindakan Yesus yang menghadirkan dan mewujudkan kerajaan Allah. Yang pertama, Yesus bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Bahkan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa dan mengampuni mereka. Nah, tindakan Yesus ini menuai kritik dan ketidaksukaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak bergaul dengan orang-orang berdosa dan orang-orang yang berada di luar kelompok mereka. Tetapi Yesus merangkul semua orang. Ini mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu saja, tetapi untuk semua orang. Yesus merangkul semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Yesus juga bergaul dengan kaum perempuan dan menerima mereka masuk ke dalam kelompoknya. Bahkan kaum perempuan yang berdosa sekalipun diterima oleh Yesus. Tindakan ini juga menuai kritik dan ketidaksukaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menjauhi kaum perempuan, khususnya kaum perempuan yang berdosa dan kaum perempuan asing. Tetapi Yesus merangkul semua orang. Nah, ini juga mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu diperuntukkan bagi semua orang. Yang ketiga, Yesus juga menerima kaum anak-anak dan memberkati mereka dan bahkan menjadikan anak-anak sebagai figur kerajaan Allah. Jadi ada banyak tindakan Yesus yang menghadirkan dan mewujudkan kerajaan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mujizat. Selain mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan-tindakannya, Yesus juga mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Ada banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus yang kita temukan dalam Injil. Antara lain yang pertama adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ini mau menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Yang kedua, angin ribut diredakan. Ini mau menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Kekuatan alam tidak bisa membatasi dan menghentikan Allah. Nah, yang ketiga, Yesus mengusir roh-roh jahat. Ini juga menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas roh apapun di dunia ini. Tidak ada roh apapun, sekuat apapun di dunia ini
yang mampu menghentikan dan membatasi kekuatan Allah. Jadi sekali lagi bahwa ada banyak tindakan dan juga mujizat yang dikerjakan oleh Yesus yang menghadirkan dan mewujudkan kerajaan Allah. Nah sekarang tugas kita adalah tugas yang saya berikan kepada kalian, yakni carilah satu perikop dalam kitab suci yang berisikan tentang mujizat yang dikerjakan oleh Yesus dan apa makna yang terkandung di dalam mujizat tersebut. Jadi jelas ya, tugasnya carilah satu perikop di dalam kitab suci yang berisikan tentang mujizat yang dikerjakan oleh Yesus dan apa makna yang terkandung di dalam mujizat tersebut. Sekian dan selamat mengerjakan untuk anak didik kami.